Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, satu saya berpesan, terapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya supaya kita terhindar dari virus dan penyakit. Dan pesan kedua, sebelum kalian mengikuti pelajaran ini, silahkan kalian absen terlebih dahulu. Link absen sudah saya share di grup PAI. Oke. Ya. Kita langsung masuk ke materi ya. Materi ini adalah materi yang bab keempat di pertemuan pertama. Kita membahas tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah tentu kalian sudah tidak asing ya dengan namanya sholat berjamaah, karena saya yakin kalian sudah sering melaksanakan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu apa? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama oleh dua orang atau lebih dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lain menjadi makmum. Nah, itu sholat berjamaah. Artinya sholat berjamaah itu minimal dua orang, satu imam, satu makmum, maksimalnya tidak terbatas. Itu. Sedangkan hukum sholat berjamaah yaitu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dianjurkan. Artinya lebih ditekankan untuk dilakukan. Begitu, itu sunnah muakkad. Nah, sedangkan sebagian ulama itu menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah ketika beberapa orang sudah melaksanakan sholat berjamaah, artinya yang lain boleh meninggalkan atau boleh tidak mengerjakan sholat secara berjamaah. Tapi yang mendapatkan keutamaan tetap hanya orang yang melaksanakan. Nah, itu sekilas. Terus dasar hukum atau dalil tentang sholat berjamaah itu berada di dalam hadisnya Nabi yang berbunyi an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati tafdulu sholatil fadhi bi sab'i wa isrina darajah, yang artinya dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Itu dasarnya itu. Artinya sholat jamaah itu memiliki banyak fadilah, memiliki banyak keutamaan daripada sholat sendiri atau sholat munfarid. Oke. Nah, terus gini, syarat sah sholat berjamaah. Artinya apa? Artinya sholat jamaah itu sah apabila memenuhi syarat sahnya. Nah, syarat sahnya apa? Ada berapa? Nah,
Syarat sahnya ada 4. Satu, ada imam. Kedua, makmum berniat mengikuti imam. Tiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu lokasi. Empat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, ini 4 syarat yang harus dipenuhi. Ketika 4 syarat ini tidak dipenuhi, maka sholat jamaahnya tidak sah. Nah, syarat yang pertama ada imam, jelas ya. Sholat jamaah pasti harus ada imamnya. Nah, orang imamnya berarti bukan jamaah. Walaupun uang 15 misalkan, sholat bareng, tapi tidak ada imamnya, berarti itu tidak jamaah. Jenenge sholat dewe-dewe, bareng tapi dewe-dewe. Terus yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Makmum manut karo imami rukuk melu rukuk, imami iktidal melu iktidal. Pokoknya niat melu ikut imam itu. Terus yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Artinya sholat itu berada dalam satu lokasi. Misalkan di dalam masjid, maka sholat jamaah dilakukan dalam masjid itu. Ketika sholat dilakukan di dalam sebuah gedung, maka jamaah semuanya harus ada dalam satu gedung itu. Nah, itu yang ketiga. Jadi nek sholatnya tidak satu lokasi, maka tidak sah jamaahnya. Misalkan satu berada di masjid, satu berada di rumah yang jauh di sana. Nah, terus sholatnya pakai HP, misalkan pakai perantara HP terus jauh, maka di situ tidak sah ya, sholat jamaahnya tidak sah. Terus yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Jelas ya, sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nek imam itu zuhur, ya makmumi sholat zuhur dan seterusnya. Terus nah ini syaratnya imam. Nah, imam itu juga harus memenuhi syarat supaya sholat berjamaahnya itu sah. Nah, syaratnya imam apa? Satu, mengetahui syarat dan rukun sholat serta hal-hal yang membatalkan sholat. Dua, fasih dalam membaca Al-Quran. Tiga, wawasan agamanya paling luas dibandingkan yang lain. Empat, berakal sehat. Maaf, itu ada salah ketik ya. Yang benar berakal sehat. 5, balik. 6, berdiri pada posisi paling depan. Itu syaratnya imam. Ya, syaratnya satu, mengetahui syarat dan rukun sholat. Syarat di sini maksudnya syarat sahnya sholat. Yang jumlahnya ada 5. Terus juga mengetahui rukun-rukunnya sholat. Yang jumlahnya ada 17. Terus mengetahui juga apa saja yang membatalkan sholat. Itu imam harus tahu itu. Syarat sahnya harus tahu. Rukunnya harus tahu. Yang membatalkan sholat harus tahu apa aja. Nah, itu syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua bagi imam adalah fasih dalam membaca Al-Quran. Artinya dari sekian yang ada itu imam menjadi orang yang paling fasih dalam membaca Al-Quran. Karena di dalam rukunnya sholat, salah satu rukunnya sholat itu adalah membaca Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Artinya bacanya harus fasih. Gitu. Terus yang ketiga, wawasan agamanya paling luas dibandingkan yang lain. Artinya ya, yang paling pinter di situ siapa? Ya itu. Terus berakal sehat, waras, tidak gila. Terus yang kelima, balik. Ya, balik. Terus yang keenam, berdiri dalam posisi yang paling depan. Itu syaratnya itu ya. Harus diketahui. Imam harus memenuhi 6 syarat ini. Kalau syarat ini belum dipenuhi, maka berusaha untuk dipenuhi 6 syarat ini. Terus syaratnya makmum. Nah, tadi syaratnya yang pertama syarat sahnya sholat berjamaah, syaratnya imam, yang terakhir syaratnya makmum.
Wong dadi makmum ki ya neng syaratnya ada syaratnya. Syaratnya apa? Berniat mengikuti imam. Itu pertama. Oke, niate ikut imam sholat. Imam sholat duhur, aku ya melu sholat duhur. Nah, dalam sholat aku ya melu gerakan imam. Imam kunut ya melu kunut dan seterusnya. Terus yang kedua, mengetahui gerakan sholatnya imam. Artinya ngerti imamnya ruko, imamnya sujud, imamnya berdiri dari sujud. Nah, itu makmum harus tahu walaupun melalui sebuah lantaran. Ya, walaupun melalui sebuah lantaran. Entah itu lantaran suara atau lantaran gambar. Itu. Terus berada dalam satu tempat dengan imam, artinya berada dalam satu majelis. Pemohon masjid ya sholat neng masjid, imammu ya mau neng masjid. Artinya gini, imamnya neng masjid terus makmumnya neng rumah ya gak sah, makmumnya gak sah berjamaah dengan imam. Itu satu lokasi. Terus di belakang imam, jelas ya jenis makmum itu harus di belakang, gak oleh neng ngarepe. Terus yang kelima, sholatnya sama dengan sholatnya imam. Ya itu sama yang di depan tadi. Subuh ya subuh, zuhur ya melu zuhur. Nah itu ya anak-anak sekilas tentang sholat berjamaah. Ya syaratnya jamaah, syaratnya sholat berjamaah, syaratnya imam dan syaratnya menjadi makmum. Ya intinya kalian harus berusaha memenuhi syarat-syarat itu supaya sholat berjamaahnya sah. Jadi imam ya berusaha memenuhi syaratnya menjadi imam. Pas jadi makmum ya harus berusaha memenuhi syaratnya menjadi makmum ya. Sementara itu anak-anak yang saya sampaikan di kesempatan ini, di pertemuan ini, pesan saya semaksimal mungkin kerjakanlah sholat dengan berjamaah. Karena sholat berjamaah itu disebutkan di depan tadi bahwa fadilahnya lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Gitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan terkait hal ini, misalkan syarat sahnya sholat apa pak, rukunnya sholat apa pak, hal yang membatalkan sholat apa saja pak. Nah itu nanti silakan bisa ditanyakan di WA ataupun di Google Classroom. Saya tidak bisa menjelaskan, maksudnya tidak nuntut untuk menjelaskan secara keseluruhan. Nah kecuali nanti pertemuan tatap muka, insya Allah saya bisa menjelaskan secara jelas, secara total. Ya, sementara itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa belajar yang rajin, tetap semangat. Semoga ilmu kalian bermanfaat dan bertambah banyak. Oke, sementara itu ada kekurangan, ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.